Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Enda Sudewi. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi kesehatan adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi atau suatu informasi fakta atau data. Komponen sistem informasi diantaranya yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen berbasis data, dan komponen kontrol. Proses sistem informasi terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama yaitu subsistem pencatatan dan pengumpulan data, subsistem pengolahan data, subsistem analisa dan pemaketan informasi, dan terakhir adalah subsistem pelaporan dan penyajian informasi. Yang kedua adalah sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem elemen-elemen yang bertujuan untuk menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan untuk pelayanan kesehatan di suatu tingkat pelaksanaan dan di sektor-sektor pengembangan lainnya. Suatu tatanan rangkaian, bagian atau kegiatan yang saling terkait yang menghimpun berbagai macam data dan mentransformasikan menjadi informasi kesehatan. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan, mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat sebagai data evidence based bagi sistem kesehatan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Yang ketiga yaitu menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen sistem kesehatan tersebut adalah sistem delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan, medical product, pasien and teknologi atau produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan. Health workforce, tenaga medis, health system financing, sistem pembayaran kesehatan, health informasi sistem informasi kesehatan, leadership and governance, itu kepemimpinan dan pemerintahan. Sistem informasi dibagi kesehatan dibagi menjadi 5 domain yang berbeda, yaitu yang pertama, menentukan kesehatan yang meliputi faktor resiko, perilaku, keturunan, lingkungan, sosial ekonomi, dan demografi. Kedua, input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan pemerintah, sumber daya, dan organisasi. Yang ketiga, output sistem kesehatan meliputi informasi, kemampuan pelayanan, dan kualitas. Yang keempat, hasil sistem kesehatan meliputi pemanfaatan dan pelayanan. Status sistem meliputi angka kematian, kesakitan, dan ketidakmampuan dalam kesejahteraan. Yang keempat adalah langkah-langkah pembagian sistem informasi kesehatan, terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah meninjau sistem yang ada. Kedua, menentukan kebutuhan data. Ketiga, faktor yang mempengaruhi alur data. Keempat, desain pengumpulan dan cara pelaporan data. Kelima, pengembangan pemrosesan data. Keenam, pengembangan proses dan program pelatihan. Ketujuh, uji coba sistem. Kedelapan, monitoring dan evaluasi pada sistem. Kesembilan, mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data. Yang terakhir adalah pengembangan sistem informasi dan manajemen kesehatan. DSS dalam bidang kesehatan yaitu adalah pengambilan keputusan umum yang dilakukan di 2 area. Area pertama, lower level, melibatkan manajemen pasien, diagnosa pasien, dan pencatatan rekod keuangan dan manajemen inventory. Area kedua meliputi keputusan level tinggi, memberikan sebuah keunggulan kompetitif. DSS mencangkup semua fungsi dari manajemen pasien sampai manajemen inventory disusun oleh UG General Practice dan sekarang dinamakan Prodigi, yang menyediakan akses pada medical knowledge base pada bukti-bukti terbaik yang ada tentang kondisi dan gejala yang dikelola utama oleh profesional kesehatan.
Hal ini berupa panduan full text, referensi panduan cepat, leaflet, informasi pasien, informasi pada obat, dan self-health contact. Sistem informasi kesehatan di puskesmas adalah proses pengolahan dan kesehatan menjadi informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan. Proteksi SIK yang dikembangkan mengacu pada kebutuhan informasi untuk pengelolaan klien dan unit pelayanan di tingkat puskesmas. SP2TP, indikator SPM, dan indikator Indonesia Sehat 2010. Protipe SIK puskesmas dari 7 sistem, yaitu subsistem kependudukan, subsistem ketenagaan, subsistem sarana dan prasarana, subsistem keuangan, subsistem pelayanan kesehatan, subsistem pelaporan, dan terakhir subsistem penunjang. Demikianlah jawaban untuk UTS mata kuliah SIK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.